Warga Jalan Raya Kecamatan Gumukmas, tepatnya Jalan Raya Mayangan, dikejutkan dengan terjadinya kecelakaan tunggal yang membuat 3 ABG terkapar di tengah jalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa saksi mengatakan bahwa ketiga ABG tersebut naik motor jenis Vario warna putih dan melaju kencang dari arah timur dengan berboncengan 3. Sesampainya di persimpangan Jalan Raya Mayangan, tiba-tiba menabrak sebuah tong pembatas jalan dan langsung terkapar dengan luka parah. 2 korban tidak bisa diselamatkan bernama Hakim usia 22 tahun dan Soleh usia 22 tahun. Sedangkan Kasfu usia 17 tahun masih bisa ditolong oleh tim medis. Berdasarkan keterangan rekan korban bernama Iwan usia 22 tahun, 6 orang tersebut memang hendak berjalan-jalan ke Kencong dengan hanya 2 motor saja. Kencong. Mencari angin, Wan. Ya mungkin aja itu anak-anak yang ketiga. Kamu sempat ditinggal atau gimana, Wan? Ditinggal, Pak. Jauh kok. Gak kelihatan motornya. Rekanmu anak mana sih, Wan? Nah, Karanganyar. Pihak Mapolsek Gumukmas yang datang ke TKP serta ke klinik dan juga Rumah Sakit Islam Kencong akhirnya menginterogasi rekan-rekan korban tersebut lantaran bau miras masih tercium cukup tajam. Akhirnya mereka mengaku bahwa sebelumnya ke-6 ABG asal Dusun Karanganyar Desa Karangrejo Gumukmas itu sudah melakukan pesta miras alkohol 70% yang dioplos dengan minuman energi. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Tiba di Stadion Jember Sport Garden, ratusan personil langsung disemprot disinfektan oleh relawan dari PMI Jember. Lalu diberikan sosialisasi tentang protokol kesehatan untuk menangkal virus corona atau COVID-19 oleh Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Laudi Muhammad Nurdin. Ratusan prajurit ini nanti akan dikarantina selama 14 hari ke depan sebelum kembali kepada keluarga. Selain disemprot disinfektan, personil juga dicek suhu badannya. Pemberlakuan protokol kesehatan ini bersifat wajib, pasalnya Papua sendiri kini termasuk zona merah COVID-19 yang patut untuk diwaspadai. Pada sore ini kita melaksanakan protokol kesehatan kepada Satgas 509 yang dari Papua. Kita melaksanakan penyiraman disinfektan pada perlengkapan yang ada dari mereka. Dan ini kita laksanakan lagi tadi pengecekan suhu badan, dan alhamdulillah dari yang hadir ini semuanya suhunya normal. Dan hari ini akan kita gelar dan kita akan laksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. Nanti akan kita laksanakan lanjutan lagi setelah melaksanakan isolasi mandiri, sehingga prajurit ini sesuai dengan SOP-nya dan akan bisa kembali bergabung dengan keluarganya setelah kita laksanakan isolasi mandiri. Ini ada 381 orang pasukan yang ada, dan pada malam ini kita akan masukkan di GSG dengan standar dari gugus tugas, sehingga tidak ada keluarga yang masuk ke dalam, semuanya murni dari petugas yang telah ditunjuk oleh gugus. Dari Stadion Jember Sport Garden, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Suasana haru mengiringi keberangkatan 450 prajurit di markas Batalion Infanteri 515 di Kecamatan Tanggul. Para prajurit ini akan dikirim di daerah Lani Jaya, Papua untuk melakukan tugas pengamanan, menggantikan pasukan sebelumnya yaitu dari Batalion Infanteri 509 yang sudah kembali ke Jember setelah bertugas selama 1 tahun lebih. Untuk menunjang tugas TNI di Papua, Pemkab Jember juga menitipkan sejumlah buku untuk anak-anak Papua, serta bibit sayuran dan 740 paket obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Kami iringi dengan doa agar pasukan kita dapat menjalankan tugas dari awal sampai akhir dengan sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pasukan 509 kemarin waktu bertugas di Papua, kami sebagai Bupati Jember bersama Dandim 0824 dan Kasbrik dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung ke pasukan di Papua. Mudah-mudahan untuk yang periode ini dari 515 pada kesempatannya kita dapat menengok mereka dalam tugas.
Salah satu personil Yonif 515 Serda M. Azhar berharap bisa menjalankan tugas dengan baik dan kembali dengan selamat seperti penugasan-penugasan sebelumnya. Untuk bulannya ini kami tergantung dari perintah, tapi minimal di sana 9 bulan. Tapi untuk maksimalnya bisa sampai 1 tahun, 10 bulan, 11 bulan, itu tergantung dari perintah. Saya mengalami penugasan seperti ini sudah 3 kali sama ini, tapi alhamdulillah penugasan pertama, penugasan kedua tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan penugasan ketiga ini balik dengan selamat, bertemu keluarga kembali. Dari markas Yonif 515 Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Jajaran Kepolisian Resort Jember menggelar razia masker di kawasan alun-alun Jember. Dalam razia kali ini, polisi bertindak tegas atas pengguna jalan yang tidak mengenakan masker. Bagi pengendara kendaraan bermotor yang tak mengenakan masker langsung diberi sanksi untuk skot jam, push up, bernyanyi atau membacakan Pancasila. Dalam razia ini masih banyak ditemukan pengguna jalan yang melintas di kawasan alun-alun Jember, masih banyak yang tidak menggunakan masker. Lupa untuk tidak pakai masker, dengan sanksi saya menyanyi Indonesia. Tanah tumpah Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jember sehat, Jember pakai masker. Selain memberikan sanksi, polisi juga memberikan masker serta vitamin kepada pengendara yang melintas. Razia ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona. Hari ini adalah kita tentunya mendukung program pemerintah sesuai dengan adanya Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin terkait dengan penerapan protokoler kesehatan guna untuk mendukung pemerintah menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Jember. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan penindakan disiplin berupa teguran secara lisan, kemudian ada penindakan juga seperti push up, kemudian ada squat jam. Tadi kita menyuruh kepada warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian kita memberikan masker dan memberikan vitamin. Jadi berkolaborasi dengan Rumah Sakit Kaliwates terkait untuk vitaminnya. Dari alun-alun, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pasca terjadi penolakan dan beberapa kericuhan saat pemakaman jenazah yang menggunakan protokol kesehatan di Kabupaten Jember, gugus tugas penanganan COVID-19 akhirnya melakukan rapat koordinasi dengan ulama dan tokoh agama lainnya perihal pemulasaran jenazah yang menggunakan protokol kesehatan. Hal ini perlu dilakukan karena banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa petugas pemakaman protokol COVID ini dianggap tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia Cabang Jember, NU Kencong, perwakilan Muhammadiyah, perwakilan rumah sakit daerah dan swasta, dan beberapa tokoh agama lainnya ini juga dibahas berbagai permasalahan yang sering ditemukan di lapangan. Di antaranya lambannya hasil swab yang dianggap pemicu pihak ahli waris enggan memakamkan jenazah dengan protokol kesehatan, kurangnya adanya pemahaman masyarakat hingga adanya rumor bahwa organ dalam jenazah hilang. Oleh sebab itu, sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 terkait perawatan jenazah sesuai syariat Islam, MUI menghimbau agar keluarga atau ahli waris dilibatkan dalam pemulasaran namun harus tetap memakai APD atau alat pelindung diri. Yang berkembang itu mayoritas hoax ya, dan hoax itu lebih mendominasi persepsi masyarakat, sehingga masyarakat itu ketika proses memandikan itu perlu menyaksikan. Karena protokol kesehatan harus dilakukan, maka harus pakai APD. Atau kalau tidak, bisa nginceng ya dibalik aja. Yang penting itu pasti bahwa pasien itu, bahwa jenazah itu adalah keluarganya. Dan keluarga si jenazah itu menyaksikan bahwa jenazahnya itu utuh.
Gugus tugas juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing isu dan provokasi yang belum jelas kebenarannya. Perawatan jenazah mulai dari rumah sakit dan seterusnya. Dan ini kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan panduan kepada masyarakat untuk tahap-tahapan sehingga kita bisa menjaga keamanan. Karena takutnya dengan kondisi situasi ini maka akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk membuat suasana tidak kondusif. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi tunggal Ketua HKTI Jember Jumantoro ini dilakukan di depan kantor Pemkab Jember. Kurang lebih 1 jam Jumantoro menyuarakan keluhan petani tentang kelangkaan pupuk di Jember sehingga mempengaruhi hasil pertanian. Dalam orasinya, Jumantoro menyebut pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Jember sebagai akar masalah. Dari data HKTI Jember, kuota pupuk bersubsidi di Jember tahun ini berkurang 50%. Bila di tahun 2019 lalu kuota pupuk bersubsidi sejumlah 90 ton, di tahun ini kuota berkurang hingga 45 ton atau sekitar 50%. Pengurangan kuota pupuk inilah yang membuat petani kelimpungan untuk merawat tanamannya sehingga mempengaruhi hasil pertanian. Tak hanya pupuk, Jumantoro juga mengeluhkan anjloknya harga sejumlah hasil pertanian membuat petani semakin terjepit dan merugi. Di satu sisi pupuk sulit didapat sedangkan hasil pertanian harga anjlok di pasaran. Untuk itu Jumantoro berharap peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena bila tidak, seluruh petani di berbagai wilayah di Jember berencana akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Bersama beberapa kawan-kawan perwakilan kecamatan terpaksa kami lakukan. Ini sebagai bukti bahwa tidak ada matinya sebuah perjuangan untuk memperjuangkan nasib petani dikala yang pertama harga komoditi pertanian terjun bebas, pupuk subsidinya amblas, petani merasa tertindas. Alhamdulillah hampir tidak ada. Dan kita minta hari ini sudah ada suplai. Minimal besok petani sudah tidak kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Dan kami juga minta aturan per 1 September menggunakan kartu tani itu ditunda pelaksanaannya sampai semua siap. Jangan korbankan petani karena tekanan KPK, tapi bagaimana petani ini benar-benar bisa lebih sejahtera. Ini untuk jagung, untuk tembakau, urea, ZA. Ini harapan kami, permudah petani. Kenapa? Mereka kemarin pangannya sudah bukan naik tapi turun karena kekurangan pupuk. Hancur. Yang biasanya dapat 6 ton, tinggal 3 ton, bahkan ada yang tinggal 2 ton. Bahkan yang tidak punya uang, tak butok itu. Karena tidak mampu untuk beli pupuk non-subsidi. Harganya terlalu mahal. Silakan kalau pupuk subsidi dinaikkan, tapi yang wajar. Tapi penuhi kebutuhan kepentingan petani. Aksi berjalan kondusif dengan pengawalan personil dari Polres Jember. Selama aksi, perwakilan dari Pemkab Jember tidak ada yang menemui. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan membawa spanduk bernada tuntutan, puluhan warga Jember mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Dalam orasinya, demonstran ini menuntut agar Bupati Jember segera diberi sanksi atas sejumlah kesalahan selama ini, seperti mutasi pejabat yang tidak sesuai perda, susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK, termasuk pembuatan susunan kelembagaan yang tidak sesuai nomenklatur yang diperintahkan oleh Mendagri. Parahnya carut-marut tata kelola pemerintahan tersebut berdampak pada tidak bisa dibahasnya Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, serta berujung pada pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD Jember setelah sebelumnya melakukan hak interpelasi dan hak angket. Koordinator aksi Kustiono mengaku sudah ditemui oleh Inspektorat Provinsi. Dalam pertemuan itu, Inspektorat menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sudah menyerahkan semua keputusan sanksi kepada Mendagri. Kustiono menegaskan jika jawaban dari Inspektorat adalah secara gamblang bahwa sanksi untuk Bupati Jember sudah mutlak dan akan segera dilakukan. Di dalam surat Mendagri bahwa Bupati Pak Ida nyata-nyata jelas dinyatakan sebagai melanggar undang-undang merit system, kemudian tata kelola pemerintahan. Sehingga kami mencoba ke Gubernur tadi, kenapa Bupati yang sudah nyata-nyata melanggar itu belum ada sanksi.
apa sikap gubernur. Menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Paida adalah pelanggaran berat. Maka sanksi yang ada ya pemberhentian. Karena itu nyata sudah kesalahannya kesalahan berat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember sudah semakin dekat. Beberapa nama yang digadang-gadang akan maju menjadi bakal calon bupati terus bermunculan. Namun pendaftaran ke KPU baru akan dimulai pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Oleh sebab itu, partai politik harus segera memastikan pilihan siapakah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang akan diberikan rekom. Salah satunya Partai Gerindra yang sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada pasangan Joko Susanto Ahmad Halim. Ketua DPC Gerindra Jember Saptik menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan rekomendasi, tetapi dirinya sudah menyampaikan kepada DPD untuk diteruskan kepada DPP bahwa kondisi terkini di Jember harus head-to-head melawan petahana, sehingga ada kemungkinan rekomendasi Gerindra berubah ke calon lain. Sejauh ini belum ada satupun paslon yang memenuhi syarat minimal 10 kursi legislatif untuk mendaftar ke KPU, sebab rekomendasi yang sudah ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat untuk paslon Hendy Siswanto Virjon dan Gerindra untuk paslon Joko Susanto Ahmad Halim. Di DPRD Jember, Partai Gerindra hanya memiliki 7 kursi dan Partai Demokrat hanya memiliki 2 kursi. Seandainya pun Partai Gerindra masih tetap Pak Joko, kemudian wakil bupati berbeda, maka rekomendasinya juga harus dirubah atau diperbarui. Atau seandainya Partai Gerindra tidak mendapat koalisi, maka Partai Gerindra akan bergabung dan mendukung calon yang lain. Karena tidak mungkin Partai Gerindra akan mengusung sendirian dalam pilkada. Kita bisa tahu apakah rekom Gerindra masih tetap atau berubah, kita tunggu pada waktunya sebelum tanggal 4 atau maksimal tanggal 4 semuanya sudah terang benderang. DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Akibat pandemi COVID-19, beberapa waktu lalu Kemenak Jember memang melakukan pembatasan jumlah pendaftar haji menjadi maksimal 5 orang dalam sehari. Kemudian diubah menjadi maksimal 20 orang pendaftar dalam sehari. Namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata masih banyak pendaftar haji yang sudah melakukan setor awal ke perbankan, tapi tidak bisa melengkapi seluruh tahap pendaftaran. Oleh sebab itu, Kemenak Jember akhirnya mengambil kebijakan mencabut pembatasan pendaftaran haji, sehingga masyarakat diperbolehkan mendaftar naik haji dengan terlebih dahulu membuka rekening haji di perbankan sebelum nantinya mendapat kuota keberangkatan. Meski di tengah pandemi dan belum ada ketetapan perihal jamaah haji yang bakal berangkat tahun depan, karena belum ada aturan baku dari pemerintah Arab Saudi. Namun karena banyaknya masyarakat yang antusias untuk berangkat haji dengan menyetor keuangan melalui perbankan, sehingga tak ada cara lain untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dipersilahkan mendaftar sebagai calon jamaah haji. Kelonggaran itu langsung memicu banyaknya calon jamaah haji atau CJH yang datang ke kantor Kemenak Jember untuk sekedar konsultasi atau meminta penjelasan perihal kuota haji. Karena setelah kami analisa, masih banyak pendaftar haji yang sudah melakukan setoran awal di perbankan, tapi tidak bisa melakukan cetak kursi hari itu. Nah, setelah itu dan berlaku sampai sekarang di Kemenak Kabupaten Jember tidak ada lagi pembatasan pendaftaran haji tiap hari. Jadi silakan Bapak Ibu muslimat kalau kepingin melakukan pendaftaran haji, saat ini di Kemenak Jember tidak ada pembatasan pendaftaran. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kecamatan Balung Jember gelar latihan bersama, yakni dalam rangka Grebek Suro 1 Muharram 1442 Hijriah. Kegiatan Grebek Suro yang digelar oleh Sanggar Seni Jaranan Putra Tanjung asal Desa Balung Lor ini diadakan setiap 1 tahun sekali, bahkan sudah menjadi tradisi kegiatan tahunan. Biasanya kegiatan ini digelar dengan konsep pementasan tunggal, namun saat ini sengaja digelar dengan konsep latihan bersama.
yang dihadiri oleh beberapa kelompok pelaku seni jaranan dan reog, yakni grup Turonggo Sakti, Turonggo Mulyo, Reog Sardulo Joyo, yang ketiganya tersebut berasal dari Desa Balunglor, sedangkan Singo Manunggal Mudo berasal dari Kecamatan Jombang, Jember. Oleh sebab itu, acara Grebek Suro tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya. Ketua Sanggar Seni Jaranan Putra Tanjung asal Desa Balunglor, Bambang Sugiarto, berharap para pelaku seni semakin guyup dan rukun. Tujuan kita pada malam hari ini yakni untuk mempersatukan pelaku-pelaku seni jaranan dan pelaku seni reog yang ada di wilayah Jember Selatan ini supaya bisa guyup dan rukun bersama-sama, juga untuk mengembangkan kesenian peninggalan leluhur kita, yaitu jaranan dan kesenian reog Ponorogo ini. Dan di samping itu juga kegiatan ini adalah bagian kegiatan yang sudah rutin yang kita lakukan setiap tahunnya, yang biasanya tahun sebelumnya kita menyelenggarakan gelaran tunggal, namun berbeda dengan saat ini. Akan tetapi dengan gelaran latihan bersama ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Balunglor, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun, Forum Anak-anak Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan, Jember mengadakan lomba permainan tradisional anak-anak jadul atau zaman dulu. Seperti lomba egrang yang membutuhkan skill untuk keseimbangan, para peserta yang paling cepat akan meraih kemenangan. Lomba egrang kali ini tak hanya diikuti oleh anak-anak kecil saja, namun juga diikuti oleh kalangan remaja lingkungan sekitar. Selain lomba egrang, juga ada perlombaan lain seperti lomba kelereng, lomba dakon, dan juga ular tangga. Permainan lomba ular tangga berukuran besar ini membuat para peserta harus berdiri dan sesekali melompat di atas papan permainan, sehingga sekaligus menjadi kegiatan olahraga tersendiri. Tidak hanya bermain untuk bersenang-senang saja, game bernuansa edukasi karena di dalam papan ular tangga juga terdapat banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta. Keseruan permainan jadul ini tentu sangat baik karena dapat mengurangi kecanduan gadget yang dapat merusak kesehatan mata. Kan terkait ada gejala COVID gini kan, anak-anak biasanya suntuk di rumah main gadget mulu gitu. Kita perlu edukasi buat ke anak-anak, gimana caranya anak-anak untuk happy di masa pandemi gini. Ya sekali-kali kita adakan event buat anak-anak, gimana caranya sih happy di masa pandemi gini. Ini ada ular tangga yang versi besar ini. Ular tangganya ini untuk edukasi bagaimana supaya anak mengerti ular tangganya ada ikon-ikon yang seperti menyebutkan hewan ini, hewan apa, ini benua mana, ini negara mana. Seperti itu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.